Senjata yang selalu jadi andalan ketika perang meletus di Timur Tengah itu bukan artileri, roket, drone, apalagi nuklir, tapi minyak. Agresi Amerika Serikat dan Israel ke Iran sejak sebulan lalu mengakibatkan harga minyak melonjak, pasokan pun terhambat. Akibatnya, banyak negara mengalami kelangkaan minyak. Beberapa negara harus terpaksa menaikkan harga BBM. Tapi, tahu gak sih, minyak sebagai senjata bukan kali ini saja digunakan. Dulu saat Perang Yom Kippur, negara-negara Arab juga pernah melakukannya saat melawan Israel. Hasilnya, kala itu AS mengalami krisis minyak yang cukup parah. Banyak orang harus mengantre panjang di pom bensin. Lalu, apakah kondisi itu akan terulang lagi dalam perang ini? Konflik militer yang terkait dengan Israel punya sejarah yang cukup panjang. Semua itu bermula dari keberatan negara-negara Arab atas pendirian Israel di tanah Palestina pada 1948. Perang paling terkenal adalah Perang 6 Hari pada 1967. Perang ini melibatkan 3 negara Arab yakni Mesir, Yordania, dan Suriah versus Israel. Sayangnya pasukan 3 negara ini kalah. Israel menguasai beberapa daerah strategis milik Suriah dan Mesir. Pasca kekalahan itu dalam KTT Arab yang diselenggarakan di Sudan pada September 1967, 8 negara mengeluarkan resolusi untuk melarang negara Arab manapun untuk berdamai, mengakui, dan bernegosiasi dengan Israel. Sejak saat itulah hubungan negara-negara Arab dengan Israel dan sekutunya kian memburuk. Bahkan pada 6 Oktober 1973, Mesir dan Suriah kembali menyerang Israel. Serangan itu bertepatan dengan perayaan Hari Suci Yahudi, Yom Kippur. Namun keadaan berbalik setelah Richard Nixon, presiden AS saat itu, menggelontorkan bantuan sebesar 2,2 miliar US dollar kepada Israel. Bantuan ini membuat negara-negara Arab marah. Sebagai bentuk balasan sekaligus tuntutan agar Israel mundur dari semenanjung Sinai dan dataran tinggi Golan, negara-negara Arab yang tergabung di dalam OPEC langsung mengumumkan pengurangan produksi minyak. Diikuti embargo minyak terhadap Amerika Serikat, Belanda, Denmark, dan negara lainnya yang bersekutu dengan Israel. Ya, minyak jadi senjata pamungkas negara-negara Arab ini. Sebelum embargo, harga minyak yang tadinya hanya 2,9 US dollar per barel melesat jadi 11,65 US dollar per barel. Kenaikannya sekitar 301,72%. Embargo minyak saat itu sangat membebani perekonomian AS. Tidak seperti sekarang, saat itu AS memang sangat bergantung pada minyak impor, terutama dari Timur Tengah. Akibat hal ini, Amerika Serikat mengalami krisis bahan bakar sekaligus kenaikan harga BBM untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua. Di AS kala itu, dunia pun menyaksikan pemandangan tak biasa, sebab banyak penduduknya harus mengantri panjang hanya untuk mengisi bensin. Krisis tak hanya menghujam Paman Sam. Dr. Tianan Hini, seorang peneliti di Queen's University Belfast, mengungkapkan bahwa embargo minyak telah menyebabkan dampak yang lebih luas. Banyak negara mengalami kerusakan tatanan sosial, pemogokan dan kerusuhan, serta peningkatan kemiskinan. Bahkan krisis yang berkelanjutan telah berkontribusi terhadap kejatuhan pemerintahan Ted Heath di Inggris pada 1974.
Krisis mereda setelah Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri AS kala itu bersama PBB berhasil melakukan negosiasi dengan negara-negara Arab. Singkat cerita, embargo minyak pun berakhir pada Maret 1974. Meski demikian, berakhirnya embargo minyak tak juga menurunkan harga minyak yang sudah terlanjur melonjak. Namun kini hampir semua negara Arab sudah jadi mitra erat AS. Paman Sam juga sudah menguasai minyak dari Venezuela sehingga tidak takut lagi kekurangan minyak seperti 5 dekade lalu.